A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa hukmi rahmanan. Jamaah imakumullah, para santri Masjid Baitul Karim yang dirahmati Allah, malam hari ini kita melanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam. Silakan buka yang itu satu. Beli malah saya malah batuk-batuk. Kan kalau udah tahu jelas nggak enak, kenapa diteruskan, kan bodoh tuh ya. Akhirnya kan saya kemudian setengah batang aja nggak selesai itu saya. Teman-teman menghabiskan, kata dia kalau kita habis segelas itu, kita besok kita beli lagi sebungkus lagi sampai habis lagi, walaupun nggak enak habisin aja terus sampai jadi enak. Ini kan bodohnya nggak keturunan. Jadi dia sudah tahu ini racun berbahaya, nggak enak, tapi dia terus minum racun itu terus sampai itu terasa enak gitu. Dan memang kebiasaan itu akan menjadi enak lama-lama. Orang kalau nggak pernah misuh, nggak pernah ngomong kasar kayak saya gini, nggak pernah kemudian memaki orang, memaki sekali itu rasanya merasa bersalah, tertekan batin saya. Santri, siap, santri. Oke, mungkin kaum hawanya bahagia sekali malam hari ini. Ya. Tetapi bagi orang yang memaki, kemudian dia nggak merasa bersalah, besok memaki lagi, terus lama-lama jadi enak dia. Jadi dia kalau kemudian ketemu orang di kafe langsung memaki misuh gitu deh, langsung keluar rasanya. Dia boleh kalau rokok enak. Gitu. Bahkan ada yang mencoba rokok ini. Sebelum jadi rokok masih tembakau. Tembakau kan itu daunnya hijau. Daun dapat tembakau ukuran daun tembakau muda lah gitu kan, satu ikat 3 kg. Kemudian ke daun sawi yang hijau yang segar 3 kg. Itu dimasukkan ke kandang babi. Daun sawi itu udah sampai 3 menit habis, kalau seluruh tipang berbagai itu kan. Tembakau itu belas rawat digilat darah berbagai ini. Main timbus-timbus tok orang disembelian. Terus tidak kunjungi berbagai ini. Kau yang ngono kok tadi bukan menungso pertanyaannya loh, tapi berdoyan. Aku ngomong ini kan mesti para pecandu rokok dunia ini mesti udah bekas apa ini. Netizen di bawah itu, lihat di sini dalilnya gitu. Kalau saya beritahukan Al-Hijr ayat 40 sampai 43 baca ada bersama-sama tafsirnya, belum aja diayati sama mereka. Sing hadis palsu lah, sing kisah maudhu lah, sing lemah lah, sing bohong gitu. Bahkan terlepas dari itu loh, peringatan rokok merokok dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Yang terbaru aja merokok dapat membunuhmu gitu. Merokok membuat saya kemudian menjadi Masya Allah. Kurang apa peringatannya pertanyaan ini? Sing saiki, saya merokok mandek, sing merokok rasa merokok. Saya beritahu ya, orang terkaya di negeri ini itu orang kafir dan bisnisnya rokok katanya. Siapa dia ngerti lah, boleh. Kayak kumpul sugih tambah sugih ngerti lah, tambah kere main rokok kuwi. Rai itu apa kuwi penyakit. Emosi zaman itu saya tetap nggak ada kata-kata kasar ya. Dan mengingatkan. Baik. Ya udah kalau terlalu kasar dia tambah sugih.
Jangan kau apa-apa akhir malah itu penyakit, kau ngerokok tuh ya. Kayak itu apa-apa itu abangmu tambah malu, untumu tambah kuning, lupamu tambah elek lah di rumah. Hapus kok ini ngerokok tambah elek malah harus benar-benar rasa ngerokok, bahkan itu rokok cukup bakso yang halal. Baik, jangan rahimahumullah. Nah, iblis kemudian setelah turun ke bumi dengan ilmu kesaktiannya, dia bisa merubah buminya menjadi ganteng lagi, seperti semula. Kayaknya sih kurang perhatian makanya dia ketawa. Terus saya tidak bisa sebelah ini, yang sebelah sana diabaikan dulu. Kemudian iblis yang ada dapat para jin yang ada di bumi, kan dia mengidolakan Azazil, mengidolakan iblis ini. Ini ada di bumi. Kemudian menemui Azazil, kemudian menemui mereka, lalu berkata sekarang kita dapat tugas baru. Jadi mereka ini dibohongi. Allah menciptakan khalifah pengganti kita, pemimpin di muka bumi, bangsa manusia sekolah lemah dari tanah. Kita lebih hebat, kita lebih kuat, mereka kaum yang rapuh. Jadi tugas kita adalah menyesatkan mereka, membuat mereka berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Betul begitu, betul. Gitu. Percaya orang para jin ini. Kemudian mereka bersama-sama bekerja sama dan atas izin Allah, kemudian mereka saling menaiki punggung satu sama lain, Azazil yang paling atas. Kemudian berhasil sampai ke langit, sampai ke surga. Sampai ke surga, iblis tadi punya tahu Allah melarang jangan dekati pohon ini. Nah, iblis kemudian masuk ke surga itu menemui Adam dan Hawa. Dia datang itu menyerupai berbagai macam, menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, menyerupai kakek-kakek, nenek-nenek. Gitu. Ketika Adam dan Hawa sedang jalan-jalan di surga, langsung keluar ada Mbak Hawa gitu. Monggo. Iki lo tak kandani, tak beritahu ada pohon sih, buaya itu enak banget. Terus yang mana buahnya? Kita tak beritahu. Nah ini loh, ini enak banget. Kata Adam, oh ini kan buah yang dilarang oleh Allah itu gak boleh dekati. Kau pasti Kristen rayu aku rampan. Jadi dari Tuhan tinggalkan dia, ditinggalkan. Iblis kemudian datang lagi merayu lagi. Kalau yang diceritakan yang dibaca tadi itu sekali merayu berhasil kan? Kesannya cepat banget ceritanya. Padahal tidak, butuh waktu 41 tahun bagi iblis itu menyesatkan Adam dan Hawa. Jadi setiap hari dituduh makan buah yang mau, buah yang dilarang oleh Allah, mendekati pohon aja mereka nggak mau Adam dan Hawa. Akhirnya iblis setelah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, akhirnya mikir. Semakin kalau tiap hari digoda terus-terusan, berarti sama dengan mengingatkan tiap hari untuk tidak mendekati pohon itu. Iblis kemudian mikir, jadi iblis itu kalau mau menyesatkan manusia, ya setan ini pinter, nganggo akal, nganggo ilmu. Akhirnya kemudian kan sudah tahu dia kelemahan manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apa yang membuat manusia itu lupa waktu? Seiring waktu manusia itu lupa. Lupa ini bisa jadi nikmat, bisa jadi apa sebutannya kerugian. Tetapi saya ada beberapa lupa yang menjadi nikmat bagi manusia. Untuk saya sendiri, saya termasuk yang gampang melupakan masa lalu yang buruk. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini saya gampang lupa. Kebayang nggak kalau kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan, penghinaan orang, kemudian zaman dibully orang, ingat semua itu, semuanya selalu ingat gitu. Itu stres. Jadi lupa itu kadang memang perlu. Tidak semua harus diingat. Yang diingat itu adalah kebaikan orang lain kepada kita. Kemudian yang harus diingat. Yang harus dilupakan adalah keburukan orang lain kepada kita. Baik, jemaah rahimahullah.
Akhirnya iblis berhenti merayu tiap hari, menyesatkan. Iblis kemudian dia nempel di pohon itu. Ada yang mengatakan bersama dengan ketika dia naik ke surga itu bersama dengan ular. Wallahu a'lam bishawab, tapi di Al-Quran tidak, kata ular sama sekali nggak muncul. Itu munculnya hanya di cerita saja. Makanya benar saya tidak berani menyebut tentang ular di sini. Kalau di kitab Rasulullah ada. Jadi naiknya iblis itu ke surga dia bersama dengan ular. Saat itu ular itu bentuknya itu dia binatang yang gagah, lebih gagah daripada unta. Nah iblis masuk ke dalam tubuhnya ular itu. Kemudian dapat membisikkan kejahatan kepada Adam dan Hawa untuk mendekati pohon yang di dalam. Tapi kemudian dia berhasil. Lalu kemudian dia melingkar di pohon itu, membuat pohon itu tampak sangat indah, tampak sangat bagus, kayak ngambil ini loh. Ayo aku di tangan, aku enak, seger banget. Dan iblis juga tahu kelemahan manusia. Selain waktu yang membuatnya lupa, manusia itu tempatnya penasaran. Tempatnya apa? Penasaran. Yang dihalalkan banyak, kabeh halal, sing haram, sing ra itu ning siji tok. Penasaran, kok ora itu? Itu manusia. Daging babi diharamkan, daging anjing diharamkan. Kok haram? Penasaran, dicupuk. Atau kalau nggak dicupuk diteliti, dicupuk, bersama dengan laboratorium. Oh ternyata nek babi itu mengalami kecenderungan membahayakan tubuh. Tapi nanti dimasak dengan suhu di atas 100 derajat, cacingnya mati kok, nanti aman. Nanti halal berarti apa-apa. Halal atau haram itu karena Allah mengharamkannya, bukan karena zatnya itu. Iblis tahu itu. Manusia itu gampang penasaran. Silahkan tanya kepada para awal perokok sekali dulu ya. Penasaran seperti apa rokok? Melu awalnya. Pecandu narkoba juga begitu awalnya. Pecandu narkoba, pelaku seks bebas, kemudian pelaku kriminal. Berawal dari penasaran, coba-coba, ada temennya yang ngajakin, jadi akhirnya. Dosa dimulai dari sana. Ketika kemudian dia menikmati sama seperti rokok tadi, nggak enak tapi dinikmati aja, lama-lama jadi enak. Begitupun pacaran, sedikit haram, dilarang pacaran. Gitu. Ayatnya dalam Al-Quran wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekatnya nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah, pacaran jalan tol menuju zina itu. Tapi kan penasaran ayatnya. Iblis memanfaatkan si penasaran ini sampai akhirnya berpuluh tahun lamanya itu. Dan iblis mikir, iya caranya pohon ini didekati dan buahnya dimakan. Nah disitulah kemudian iblis punya ide untuk menamai pohon itu dengan nama Huldi atau keabadian artinya. Suatu hari ketika kemudian Hawa keluar sendirian dari istana menuju ke taman surga, biasanya kalau orang tukar bareng. Tapi kalau pengantin baru kan gitu biasanya. Dengan bareng gitu. Baru berpuluh tahun kan sekali-kali keluar sendiri. Saat itu ada masih di istana. Hawa pamitan saya keluar dulu ya mas. Ngapain saya mau bentuk bunga dan buah. Kemudian bawa keranjang keluar. Nah, keluar sendiri tanpa mahram ini, iblis lebih gampang menggoda wanita yang keluar tanpa mahram. Nek kowe metu ora dikancani bapakmu, ora kancani kakakmu, ora kancani sedulurmu, kowe metu dhewean apa metu karo kanca-kancamu, besar sekali berbuat dosanya, peluang untuk besar. Tapi nek dikancani karo keluargane yang opo? Lebih terjaga. Itu lihat kemudian membuat perempuan itu bisa mungkin kalau keluar dia pakai mahram. Kalau terpaksa tidak pakai mahram, tutupi semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Tutup itu rapat, kemudian longgar, tidak ketat, tidak transparan. Baik, jamaah rahimahullah. Keluar sendirian, nah itu kemudian langsung ini kesempatan.
Dia tahu kelemahan perempuan ini sejak zaman Siti Hawa ya. Perempuan itu dia takut menua. Takut menua dan aneh memang takut keriput, takut jelek. Maka silahkan, make up itu paling banyak dibikin itu untuk perempuan dan rata-rata pengusaha yang kaya sekarang itu pengusaha yang bergerak di bidang make up, di memproduksi produk-produk kecantikan. Biasanya saya sing paling sing suki dadakan itu mereka yang menjual alat zat pemutih wajah atau sing marah glowing. Wah itu pahayu deng lapise ya Allah. Sampai dia enggak impak sebulan setahun berapa seperti suatu wedak kuwi sing mari putih. Pahalanya ora 12. Makanya ini ben sama sapa kan. Nah, itu tahu tuh. Kemudian Iblis langsung menemui Siti Hawa dan bisik. Kalau nuwun bahwa monggo pakandani ono iki wit sing apik banget, enak banget buatnya. Pero peranangan. Apa aku semangat kabeh lho kata Siti Hawa, panggonan ini sekitar 10 tahun. Sing iki urung iki, sing iki lho. Nah iki. Iki ketoke sing dinakan karo Mas Adam lho iki. Ketoke aku sudah pernah peringatkan ini jangan mendekati pohon ini kayaknya. Iya benar ya, gitu kan. Kamu mesti kristal kayak gitu kan. Akhirnya ingat Siti Hawa. Kemudian Iblis ngaku dia. Tapi aslinya itu walaupun aku Iblis, aku aslinya ini penasihat terbaik. Aku lebih tua daripada kalian manusia dan lebih dulu jadi khalifah di muka bumi. Ini mungkin sama. Kamu tahu nggak mengapa Allah melarang memakan buah pohon itu? Kalau Siti Hawa yang nggak tahu, waktu di hari pernikahan itu Allah melarang saya dan suami saya mendekati pohon ini. Ini namanya pohon kuldi. Kuldi kira pohon keabadian bawah. Nek kowe mangan buah ini kowe ayu selamanya, cantik selamanya, tidak akan mati. Kamu akan tinggal di surga selamanya dan bidadari menjadi bidadari. Dan kalau ada kemudian mendekati pohon ini mengambil buahnya, makan buahnya, maka ada akan ganteng selamanya, muda selamanya, hidup selamanya, abadi selamanya dan jadi malaikat. Itulah sebabnya Allah melarang kalian mendekati dan makan buah pohon kuldi ini. Nah kalian kemudian memakan buah ini, kalian jadi abadi. Makanya Allah tidak mengizinkan, sebab kalian ini nanti cepat atau lambat akan diturunkan ke bumi. Kalian diciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi. Tak ada di bawah. Ini bumi ini rame. Serganya panas, baju lautnya asin. Nek kowe pengen bumi nanti kodam sikit. Kowe pengen mangan sego, datang garap sawah, datang tunggal pada menanam benih, datang daun, tandur, makun, menjadi panen suwe. Panen ora musuh pangan. Enggak ada nganggo tiani-ani ora usah nganggo diare, datang gebyoke, datang nganggo tempe, datang nganggo ditumbuk, datang nganggo diliwet apa kowe pengen mangan sego sak kencrit dan sesuatu ning bumi kowe rokok sone pol. Nek suruh karek pengen apa sego apa ono sepi ono. Nek bumi ra enak dan nek kowe mending itu langsung berlaku waktu kepadamu, kamu akan menua terus elek berkilut-kilut berarti nenek-nenek sepakalnya terus kepakalnya bagian waktu mau dibelu bayan lorone pol lorong bayan ini rak pengen pokoknya pengen langsung wis mending ya makan buah ini tapi supaya kamu abadi. Nah perempuan silahkan cari cerita dongeng manapun ya, cerita khayalan manapun sak dunia. Tokoh yang ingin hidup abadi dan ingin selalu muda itu adalah perempuan. Nah Indonesia namanya Nini Pelet, Mak Lampir. Itu tokoh yang ingin abadi, ingin hidup terus, kemudian dan ingin muda terus lihat media. Jadi itu tokoh wanita.
Karena iblis tahu itu kelemahannya wanita tersebut. Jadi kalau kalian ya, kalau mau menua ya biarlah menua. Nggak perlu kemudian dipakai miracle, dipasangin tarik benang apa tiap apa kira ini selalu sampai. Ini arah pulau berarti masalahnya begitu. Karena ketuaan itu sebuah keniscayaan, bertarung melawan usia tidak bisa. Termasuk bertarung melawan ketuaan. Sesuatu yang pasti terjadi. Sama dengan bertarung melawan kematian. Kalau tiba saatnya menua ya akan menua, kalau saatnya mati ya mati. Jangan habiskan waktu sia-sia untuk sesuatu yang itu bukan hal yang penting untuk diperjuangkan. Bahkan ada waktu mengurusi alis, mengurusi hidup, mengurusi irung, mengurusi raya. Nanti Al-Quran itu begini. Bacaanmu bagaimana? Ini orang yang sekolah dengan benar boleh guru. Sampai bisa baca Quran baik benar. Fikihmu bagaimana? Ibadahmu bagaimana? Itu yang paling utama. Tapi Hawa kemudian terakhir dengan tadi tawaran keabadian tadi. Akhirnya tentu masuk akal menurut Hawa. Betul nggak itu pohon keabadian? Enggak. Itu tipu daya iblis saja. Tapi Hawa kemudian tergoda, langsung ngetik. Dikisahkan dalam kisah ayat namanya selesai kisah dia berdua, satu untuk dirinya sendiri, satu untuk Adam. Dan kisah yang lain jadi saya ketikkan dua itu. Dia segini bahwa ini berjumpa panganan bes. Ayo pangan ini. Dan apa kabar jadi tidak enak. Di bumi sama sekali tidak enak. Belum nanti kemudian ketika jumlah kalian itu anak buah suka kalian di dunia berkembang dia manusia itu nanti mereka akan berburu-buruan berebut hak kekuasaan. Dan kalian banyak menerangkan sebut bahkan salah-salah kok biar orang makhluk syukur lain. Akhirnya kemudian dimakan. Saat itu nggak terjadi apa-apa dengan Hawa. Kemudian dia pulang ke istana menemui Nabi Adam. Assalamualaikum Mas Adam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sayangku, Hawaku, cintaku? Ini loh, makanlah buah ini buah yang enak banget. Pernah lihat kata Nabi Adam? Iya, ini buah kuldi. Ini kayaknya buah yang dilarang oleh Allah itu ya. Ini Nabi Adam. Kok kamu dekat? Kamu mendekati buah itu dan memetik buahnya? Kata Siti Hawa. Ini namanya buah kuldi. Buah kuldi. Nah, Nabi Adam belum diberitahu apa ilmu tentang buah kuldi itu. Karena itu bukan ilmu, itu karangannya iblis. Nabi Adam sudah diberitahu berbagai macam jenis nama-nama pohon-pohon. Kamu tahu dari mana ini kuldi? Tidak ada nasihat yang memberitahu saya. Ini namanya buah keabadian. Tapi kan ini dilarang oleh Allah. Tahu nggak Mas Adam kenapa dilarang oleh Allah? Ya kan, karena dilarang aja, udah selesai kata-kata Nabi Adam. Bukan gitu, karena kalau kita makan buah ini, kita akan abadi di surga terus. Saya diberi Mas Adam dari malaikat. Padahal kita kan aslinya diciptakan menjadi hari di muka bumi. Kita kepada Allah akan hidup di muka bumi. Kata si penasihat itu, di bumi gak enak. Mana penasihat kata Nabi Adam? Kemudian dipanggil, iblis datang. Kamu iblis kan, kamu yang mengajarkan ini gitu. Kata si iblis, iya tapi saya penasihat terkait mulut dan aku golobus. Saya peduli kepadamu karena saya sudah lebih dulu jadi khalifah. Saya pernah tinggal di bumi gak enak, saya sekarang kapan turun ke bumi lagi gak enak. Maka makanlah buah ini. Dan di sini sudah makan dan aman kan, tidak terjadi apa-apa. Nah, Hawa itu kalah sama iblis, Adam kalah sama Hawa. Hawa bantuin iblisnya. Ayo dong mas, dibangun tuh, ayo dong mas, dibangun. Aku semangat, aku abadi loh, aku udah untuk kedewian tuh aku. Ini masa ada peramangan tuh, masa ada kedewian di dunia nanti kita akan terpisah. Ayo dong mas, dibangun. Yang ngalami ya, kalau sudah punya istri, diremehin istri gitu kan, itu udah jangankan diremehin istri, yang belum halal aja dia diremehin pacar. Akhirnya dia rela memenuhi untuk memenuhi permintaannya istri atau permintaannya pacar. Itu laki-laki perlu kelemahannya.
Jadi istri apa namanya perempuannya sudah merengek, ada normal, apalagi dia merengek sambil manja-manja di kamar. Langsung luntur itu. Apa namanya? Iya. Saya tadi polisi, saya tadi urusan ini anak apa namanya? Kata kakak-kakak kita ngomong dengan di rengek bojone, ayo ngomong. Jadi kadang-kadang sama. Akhirnya dipangan. Begitu dimakan oleh Nabi Adam, ini mengibaratkan keluarga. Laki-laki itu kepala keluarga, kepalanya sih bener. Insya Allah yang dari leher ke bawah itu nanti bisa dibetulkan. Tapi kalau kepalanya semelurak bener, dia harus bubar sampai. Begitu apa namanya Nabi Adam memakan buah putih itu, mahkota surganya hilang, cahaya surga yang meliputi mereka hilang, pakaian juga hilang. Seketika itu nampak auratnya Adam dan Hawa, kemudian menjadi malu, lalu mereka pakaian surga hilang. Terpaksa pun mereka memetik daun surga. Jangan bayangkan daun surga itu kayak daun dunia ya. Daun surga itu sehelai daun surga itu lebih indah daripada seluruh daun di bumi jadikan 1 kali 70. Jadi godongnya suatu itu wafinya pol, alusnya pol, indahnya pol, bagus. Jadi salah satu pohon surga itu namanya pohon T-I-I-H atau pohon yaktin. Pohon apa? Pih atau yaktin. Nah, pohon ini pernah diturunkan ke bumi sebentar, hanya dalam hitungan hari. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari ikan paus, itu dilemparkan ke pantai, ke padang pasir. Nah, saat itulah kemudian Allah menumbuhkan pohon yaktin atau pohon tih ini. Ini dia sejenis pohon labu kalau di Indonesia, sejenis labu, kemudian semangka, melon kayak gitu, tumbuhan yang merambat, tetapi bukan labu. Jadi dia pohonnya itu merambat, bukan yang pohon yang apa tersebut. Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus itu 40 hari 40 malam, itu bajunya itu tergiling di dalam perut ikan itu, kemudian menjadi laput, lalu dicerna dari pakaiannya. Nah, terus kulit bagian luar itu juga dicerna, tergiling, sehingga kemudian mengelupas seluruh kulitnya itu dari kepala ke kaki. Kemudian dilemparkan ke pantai itu, Allah langsung menumbuhkan pohon yaktin atau pohon tih itu lebar, halus, kemudian lentur daun itu dan tebal. Kemudian tebalnya setebal selimut. Langsung dihamparkan, kemudian Nabi Yunus langsung di atas daun itu, langsung tumbuh lagi daun itu untuk menutupinya. Terus tumbuh buahnya, kemudian dan daun-daun yang lain. Sampai kemudian Nabi Yunus sembuh. Setelah sembuh, kemudian dia mengambil 2 helai daun itu, sehelai untuk kain, sehelai untuk jubah atau untuk baju. Nah, Nabi Adam dan Hawa juga mengambilnya pohonnya buah daun yaktin itu. Nabi Adam cukup mengambil 2 lembar, selembar untuk kain, selembar untuk jubah atau baju. Hawa mengambil 3 lembar, 1 untuk kain, 1 untuk baju, 1 untuk kerudung. Lebih indah daripada baju yang kita gunakan saat ini, daun yaktin itu. Tapi kalau digambar-gambar kan kayak kemudian punya kodong di rumah apa kayak daunan kan di Indonesia gitu. Kodongnya sini ditoto orang bukti beda daunnya. Baik, lanjut. Allah yang diarasi maha mengetahui, maha melihat itu. Diberitahu wahai Adam, sudah beritahu apa mendekati pohon itu. Sudah diingatkan bahwa sesungguhnya ini sudahlah musuh yang nyata bagimu. Turunlah kamu dari surga ini. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Di bumi itu tempat kamu hidup, di bumi kamu nanti akan mati, dan di bumi juga kamu akan dibangkitkan. Di bumi itu nanti ada
menyampaikan aturan tata cara hidup di muka bumi. Karena bumi itu miliknya Allah. Bumi ini ciptaannya Allah. Ya, ini yang harus diketahui. Jadi bumi ini dari seluruhnya, termasuk Indonesia ini. Halo, ini ciptaannya Allah Indonesia ini. Bukan bikin Soekarno-Hatta, mohon maaf ya. Bukan dia yang bikin Indonesia. Bumi ini termasuk ini ciptaan Allah. Yang berhak membuat aturan untuk bumi itu Allah. Manusia yang jadi pemimpin itu aturan Allah yang harus diterapkan. Ketika mereka mendustakan ayat Allah, nanti kan mereka akan dihukum dengan berat di padang masyarakat akan dibandingkan dalam keadaan buta dan penghidupan yang sempit. Nah, barang siapa yang kemudian nanti ketika turun di bumi, Allah kan mengutus malaikat Jibril memberitahu, menyampaikan wahyu. Inilah aturan jadi khalifah ini aturannya. Kalau taat kepada wahyu dari Allah itu ayatnya dari Allah, kemudian mereka akan selamat dari surga meneng. Tapi kalau mereka durhaka mencampakkan ayat-ayat itu, melupakan ayat-ayat itu, kemudian mereka tidak mau, kalau mereka mencari hukum yang lain, membuat aturan-aturan yang lain yang tidak sesuai dengan aturan Allah, mereka menjadi pengikut setan. Ya sudah, sengsara dunia dan sengsara akhirat. Kalaupun mereka hidup senang, itu mereka hidup senang dan bahagia dengan menzolimi orang lain, dengan menyakiti orang lain, dengan membodohi orang lain. Ya kayak orang paling kaya di dunia di Indonesia tadi itu, dia kaya kan dari rokoknya dia itu kan, dia tidak memberi manfaat kepada manusia kan itu. Oh tapi kan itu cukainya gede, pajaknya gede ya. Terus yang untung siapa? Ya itu. Nggak bahas itu sekarang, lanjut aja deh. Nanti kontroversi tentang rokok. Selalu kontroversi. Setiap saya bahas tentang rokok itu, komentar netizen itu paling banyak saya mau baca. Daripada menyebut Ustaz katanya udah suapan di lidah dia harus mentalnya harus kuat. Enggak juga. Karena manusia ini Allah ciptakan dari tanah. Enggak tanah tok loh, campur dengan air. Nah airnya itu kadar airnya lebih banyak. 70% tubuh manusia itu air isinya. Umbel-umbelnya seperti panjui, tapi kan tahu ludah, kemudian air mata, kemudian darah, itu semuanya air itu zatnya. Nek kue pipis turun mulai kayak air. Nah air ini dia bereaksi dengan kata-kata dan sudah dibukti. Yang meneliti malah orang kafir, malah orang Jepang saya meneliti secara kenal Allah. Air dalam dua wadah, yang satu ini dipuji-puji, dibisikkan kata-kata rayuan, kata-kata cinta, gombal-gombal gitu. Yang satu ini dimaki-maki, dihina-hina, disalah-salahkan, dibuduk-buduki gitu, digoblok-goblok segini. Nah air yang dipuji-puji tadi, dia kemudian molekul airnya berubah menjadi heksagonal, jadi bagus, jadi cantik. Molekul airnya seperti yang kalau digambarkan tuh kayak yang di film Frozen. Kayak yang di film animasi Frozen yang dari itu gitu. Yang itu tuh yang ada putri yang S yang C gitu, dia bisa jadi S gitu istilahnya dia. Itu cerita bohong tuh ya. Bohong. Cerita itu kalau berasal dari Allah kan dari iblis. Selesai. Ini dari manusia yang bisikin cerita itu yang membuatnya berkhayal. Nah satu lagi, air yang dimaki-maki tadi molekul airnya kemudian menjadi sangat jelek, kacau, tidak beraturan. Tapi wow, ya sehebat apapun dia, nek berdio nek kerai termasuk hebat elek, raut wajahnya, air mukanya. Tapi bat dia dilakukan di sini-sini. Gitu. Jadi bereaksi dengan kata-kata. Saya termasuk yang dari yang tidak menggunakan sosmed, kemudian tidak mau kepo dengan komentar orang di dunia maya. Saya fokus dakwah di dunia nyata. Saya tidak tidak balas yang di dunia maya. Kalau yang mau balas ya biarlah panitia aja. Oke lanjut. Iblis ketika mereka kemudian sudah berbuat dosa, sudah memakan buah
langsung wah aku berlepas diri dari dosa yang kalian lakukan. Senang banget setan ini langsung. Nah, Adam dan Hawa sudah diturunkan bersama-sama dengan iblis. Iblis langsung ngacir pergi dia sambil menyusun rencana baru untuk menyesatkan lagi, tapi entah sekarang berhasil menurunkan. Maka diturunkan itu Nabi Adam dan Siti Hawa segera bersujud kepada Allah mohon ampun karena mereka tahu Allah Maha Pengampun. Begitu melakukan kesalahan langsung bersujud mohon ampun, mereka diturunkan dalam keadaan bersujud. Hawa diturunkan di sekitaran Mekah, kemudian Nabi Adam di sekitaran India kalau sekarang. Dulu gimana namanya tempat itu masih bukan semua. Nah mereka ini terus menerus bersujud dan dulu mengangkat wajahnya sampai kemudian Allah mengampuninya. Allah mengampuninya dengan apa? Dengan kalimat pengampunan. Surat Al-Quran surat Al-Araf ayat 23. Bahasa Arabnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya keduanya berkata ini siapa dan Hawa? Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, rahmat kasih sayangnya, dan tidak mengampuni dan tidak memberi kasih sayang kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengampuni mereka. Nah, setelah diampuni, baru Hawa kemudian mengangkat wajahnya. Hawa juga baru mengangkat wajahnya. Begitu mengangkat wajahnya loh, Hawa mencari Adam, Adam mencari Hawa. Kok nggak Allah? Di mana terpisah? Nah inilah penderitaan pertama manusia. Jadi penderitaan pertama itu adalah perpisahan. Dan ini termasuk berat ketika seseorang berpisah dengan orang yang dicintainya. Kalau sudah punya kekasih ya terpisah dengan kekasihnya. Kalau belum ya terpisah dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keluarganya. Ini penderitaan. Makanya rata-rata anak-anak penderitaan itu namanya apa Ustaz? Namanya rindu. Nah rindu itu selalu sedih bawaannya orang yang lagi rindu tersebut. Jadi mendadak jadi melankolis. Kemudian setelah dapat kehilangan, berpisah, rindu, lalu saling mencari. Nah, saling mencari ini kemudian mereka sambil tetap melantunkan kalimat pengampunan dari Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana sedih banget mereka saling mencari. 40 tahun baru ketemu, udah cepat. 40 tahun kemudian baru mereka ini bertemu di Jabal Rahmah, nama tempatnya. Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang bahasa Indonesia ya terjemahannya. Itu ada di Mekah. Sampai sekarang gunung itu masih ada Jabal Rahmah itu, bukit kasih sayang itu. Kayak apa tuh bentuknya? Tahun 2016 akhirnya kemudian saya bisa ke situ. Ya gunung aja gitu. Tapi karena saya tahu sejarahnya, sampai ke puncak bukit itu saya membayangkan ya Allah, sekarang ada di puncak kan bertemunya ada dan Hawa pertama kali gitu. Saya syukur alhamdulillah tidak kelemahan apa menginjak kaki di tanah suci di Mekah. Iso apa namanya Jabal Rahmah. Itu hari kedua hari ketiga ya di Mekah saat itu dengan rombongan. Yang lain pada lewat tangga, mereka nyanyi sedang-sedang di kota muda tangga semen gitu kan. Aku waktu itu sama teman-teman bilang ya kita jalan bertangga ya dengan batuan aja gitu. Ini ada di layar ya. Puncaknya mana kalau kalian kelihatan? Ini orang kur loh, orang Jakarta itu ya seperti gunungnya. Jadi saya nggak pakai lewat tangga ini, saya boleh nggak? Coba berjalan. Coba jalan rahmat itu yang ini ya.
Dia gambar yang dahulu yang sebelum ini, sebelum pemugahan. Nah itu kayak gitu. Sebagai ini, nah gitu lah. Ya, setelah itu kemudian Adam dan Hawa ini mereka ya nanti begitu ya. Yang di luar ini ketemu. Jam berapa sekarang? Ada jam ini untuk pengingat waktu saya 9-10. Ayah sampai selesai rapat kita ceritanya ya. Sampai Adam dan Hawa meninggal dunia malam hari ini. Jadi pekan depan nanti Idris. Kemudian mereka bertemu, lalu mereka membangun rumah tangga. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam. Begini loh caranya membangun rumah tangga. Begini caranya menjadi ayah, jadi ibu. Mereka kemudian berjalan mencari tempat yang subur karena Jabal Rahmah tadi seperti yang dilihat tadi itu tempat yang tandus, nggak ada pohon di sana, nggak ada sungai. Nah dulu pokok mati dan mulai zaman dia kira sekarang juga nggak tumbuh di situ. Mata air nggak ada. Terus mereka berjalan masuk wilayah Syam, kalau sekarang masuk wilayah Palestina. Nah di situ Nabi Adam tinggal bersama dengan Siti Hawa. Setelah tinggal, kemudian mereka Adam kan sudah diberi ilmu pengetahuan berbagai macam jenis buah-buahan itu. Nama buah-buahan itu buah-buahan di dunia sama di surga namanya sama. Di surga ada durian, nggak usah ada durian juga ya, pisang juga sama gitu. Tetapi pisangnya dunia sama pisangnya surga itu beda. Pisangnya surga itu yang paling polos, paling rendah itu nikmatnya seperti seluruh pisang di dunia jadikan satu kali 70. Seperti itu. Nah, kebayangkan indahnya dan enaknya. Bisa terjadi dari positif dikatakan 10 kali lipat. Bakso dari surga ono para satano. Bakso yang paling murah dari yang kualitasnya paling rendah itu rasanya adalah senikmat seluruh bakso di dunia jadikan 1 kali 70. Amalmu kemudian tinggi, surgamu semakin luas, nikmatnya lebih lagi. Bisa 1 ribu, 7 ribu, 70 ribu, sampai 7 juta kali lebih lipat daripada yang bakso dunia sebelumnya itu. Tapi di dunia pun mereka lihat aduh, bedanya cilik-cilik gitu. Orang itu barang, orang sini. Maka kemudian mulai saat itu tanaman nggak ada yang ditanam, masih liar semua. Jadi ada beberapa kemudian mulai membangun rumah, kemudian cara membangun rumahnya Allah yang memberitahu kalau begini cara membangun rumah. Saat itu rumahnya dari kayu. Kemudian mereka mulai coba memakan buah-buahan. Nah buah-buah yang enak oleh mereka kemudian bijinya dibawa pulang, ditanam secara rumah. Jadi sampai sekarang kalau orang nanam buah-buahan di rumah, tujuannya itu dulu. Dan apa yang boleh kan ada susu. Begitu pun dengan hewan ternak. Saat itu belum ada hewan ternak. Hewan yang ada di sini semuanya hewan liar. Nabi Adam alaihissalam kemudian mulai mempelajari mana hewan yang bisa dijinakkan, diternakan, mana yang tidak, mana hewan yang dihalalkan, mana yang tidak. Maka mulai dipilih-pilih, akhirnya onta bisa, kambing, sapi, kuda, kendaraan. Kemudian tugas-tugas itu yang lebih mudah ayam, bebek, entok. Lalu kemudian mereka mulai berkali dan beternak, mulai mengolah sana. Ilmunya dari Allah semua mereka dapatkan. Sebagian didapatkan oleh Nabi Adam di surga dulu, Allah yang mengajarkan. Sebagian lagi yang belum diajarkan, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa hidup di bumi itu selama 1000 tahun usia mereka berdua. Nah selama 1000 tahun itu anak cucunya Nabi Adam itu totalnya 40.000 orang. Jadi umatnya Nabi Adam itu 40.000 orang, itu anak cucunya sendiri. Siti Hawa itu selama hidupnya melahirkan 20 kali.
Setiap kali melahirkan anaknya kembar, laki-laki dan perempuan. Dan ini anaknya pertama dulu, 20 laki-laki, 20 perempuan. Kita masuk ke bab 5 sekarang ya. Nah, anak yang pertama di bab 5 itu ada di halaman 12. Anak yang pertama itu dikisahkan bernama Qabil, anak yang kedua Qabil. Anak yang pertama kan kembar tuh. Yang laki-laki diberi nama Qabil, kembaran yang perempuan namanya Ikrimah. Ini versi yang paling masyhur, yang paling terkenal. Ada versi lain namanya ini. Versi pakai yang paling terkenal versinya. Nah, Qabil ini gampang banget mirip Nabi Adam. Ikrimah cantik banget mirip Siti Hawa. Ini anak pertama kembaran itu. Beberapa tahun kemudian, Siti Hawa kemudian melahirkan lagi, kembar lagi, laki-laki dan perempuan lagi. Yang laki-laki diberi nama Habil, yang perempuan diberi nama Labuza. Habil dia ganteng tapi biasa aja, tidak seganteng Qabil. Labuza dia cantik tapi tidak secantik Ikrimah. Setelah dewasa, Qabil dia lebih suka bertani dan berburu. Habil bekerja dia lebih suka menjadi penggembala, bagian peternakan, amal-abdus bahasa katanya, atau menggembala domba dalam sejarah itu. Sampai akhirnya anak-anak ini dewasa. Anak-anak ini dewasa, kemudian sudah muncul kebutuhannya untuk berumah tangga. Akhirnya baik Qabil maupun Habil menemui Nabi Adam, wahai ayah, sepertinya kami sudah saatnya menikah. Ikrimah dan Labuza juga begitu, mengadu kepada Siti Hawa, wahai ibu, sepertinya kami sudah saatnya menikah. Nah, Adam dan Hawa bingung menikahkan mereka ini bagaimana, karena mereka saudara semua, kakak beradik. Saat itu di bumi belum ada orang lain. Manusia di bumi baru-baru mereka berenam saat itu. Adam, Hawa, Qabil, Ikrimah, Habil, Labuza. Nggak ada orang lain. Lalu bagaimana menikahkannya? Kan mahram semua hitungannya. Bingung Nabi Adam. Ketika bingung, minta petunjuk kepada Allah. Ini penting ya, karena nanti ada banyak sekali pembelajaran. Orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang ketika dia bingung, dia minta petunjuk kepada selain Allah. Akhirnya disesatkan. Nah, itu terjadi berulang-ulang. Bingung, minta petunjuk kepada Allah, berdoa Nabi Adam, ya Allah, ini anak-anakku sudah dewasa saatnya menikah. Mereka sudah minta menikah, tapi mereka semua saudara, ya Allah, bagaimana mau menikahkan mereka? Mohon diberi petunjuk. Allah kemudian mengabulkan, Maha Tahu, diizinkan mereka menikah. Caranya silang. Qabil kalau mau menikah dengan Labuza, Habil dengan Ikrimah, itu yang halal. Yang dilarang adalah Qabil dengan kembarannya, dengan Ikrimah, itu haram, tidak boleh. Habil dengan Labuza, tidak boleh. Yang boleh Habil dengan Ikrimah, Qabil dengan Labuza. Itu aturan dari Allah begitu saat itu. Karena belum ada manusia lain. Mendengar kemudian jawaban tersebut, Adam kemudian dengan Hawa mengumpulkan anak-anak ini. Alhamdulillah kalian boleh menikah. Qabil dengan Labuza, Habil dengan Ikrimah. Alhamdulillah. Nah, iblis sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi bersama Siti Hawa, itu dia masih terus mengintai dari tempat yang dia bisa melihat manusia tidak bisa lihat dia. Dan menunggu kapan saat yang tepat untuk membuat manusia berbuat dosa lagi. Dan iblis ini yang paling lemah. Dimulai dari yang paling lemah. Ditunggu bertahun-tahun, akhirnya kemudian tiba saatnya pernikahan ini. Nah, siapa yang mau digoda sekarang? Adam? Oh, nggak bisa, dia mungkin trauma. Yang lebih iblis datang seperti terang Adam, sebenarnya Hawa. Mau menggoda siapa? Yang mau menggoda Habil kan senang dapat istri cantik banget, dapat Ikrimah. Mau menggoda Labuza dapat suami ganteng banget, dapat Qabil. Mau menggoda Ikrimah taat banget kepada Allah dan kedua orang tuanya. Dan Ikrimah itu dia memang sejak awal lebih suka sama Habil daripada dengan
merangkainya halus. Karena penggembala itu memang menghaluskan perasaan. Makanya semua nabi, dari nabi pertama sampai nabi terakhir itu semuanya kerjanya penggembala. Pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Nah itu pengen banget sih bangun nang desa rasanya tuh pengen tuh baru sama aku lalu ke acara itu semua. Nah itu tuh saya kira karena rawon banyak di minggu ini betul sih ya. Maka kemudian akhirnya itu sendiri mobil yang akan disesatkan. Nah ketika kemudian mobil sedang walaupun mereka sudah persiapan menikah ya sudah beristri anak Allah dan orang tuanya Adam dan Hawa, tetap bekerja yang laki-laki ini. Qabil tetap ke ladang bertani, Habil tetap menggembala padang rumput. Ini kemudian mendatangi Qabil. Ada yang mengatakan dia mendatangi dalam bentuk manusia, ada yang mendatangi hanya berupa bisikan. Sebagaimana digambarkan dalam surat An-Nas kata-kata itu membisikkan dia dalam dadanya. Ini membisikan kejahatan kepada Qabil. Qabil jangan mau kamu menikah sama anak muda. Harusnya kamu kan jantan banget, tapi kamu nikahnya sama Ikrimah yang cantik banget, baru pas, baru cocok. Saya ganteng banget, itu ayu banget, saya kira itu elek, itu cocok. Nah itu dia rata-rata. Dan bisikan itu sendiri berhasil sampai sekarang. Menghubungi herannya saya ya, perempuan semuanya bisa pengen saya ganteng. Selama yang semua nunggu pengen saya ganteng. Tapi pertanyaannya nih, kalau pengen itu ayu, itu bapak pengen itu saya ganteng, terus saya ngerti ceritanya. Ya kan? Saya nggak merasa ganteng soalnya. Iya, saya nggak merasa ganteng. Aku nggak pernah kali video-video kajian tuh saya lihat internet yang ada di Yamannya, elek ya. Jadi kata-kata diri dono, kata-kata diri nanti, kata-kata diri tukul. Enggak yang saya membayangkan padahal ekspresi saya membayangkan dia jadi Sahrul Gunawan dulu. Begitu tampil di hasil syuting itu ternyata kayak sudah. Jadi sadar diri kalau tidak ganteng. Maka kemudian saya cari istri juga standarnya nggak cantik. Orang boleh sing ayu, boleh sing soleha, boleh sing sholat rajin, sing pinter ngaji, sing sabaran, sing pinter masak, iso ngomong anak, gelem gayen. Sekarang banyak perempuan gaya, gelem laki gaya itu boleh ngomong apa pertanyaan ini. Aku gelem kok tapi luwe. Loro nek mati loro piye teh anake. Saya 7 bersaudara meninggal dunia 2 tinggal 5. Untung dia dapat kali ukuran terpengaruh. Coba dia terpengaruh juga dengan loro juta. Saya bisa lihat lumayan. Ini aku anaknya kita alhamdulillah. Kalau karena perempuan anaknya. Tapi sekarang perempuan pada takut, pada gak mau. Ini gara-gara bisikan setan tadi. Ngapain yang itu? Aku apa pada jomblo, pada tidak bilang ya. Kok kalian ngomong sesuk mati. Nek mati banyak surga langsung dulu. Baik ke Qabil. Iblis membisikkan, jangan mau sama Nabi, kamu sama Ikrimah aja. Kata Qabil menjawab, itu kan perintah Allah. Oh bukan, itu kan perintah Allah, itu rekayasa bapakmu Adam saja. Tak hanya lebih, Adam itu bapakmu pilih kasih. Dia nggak sayang kepadamu, dia lebih sayang kepada hati adikmu. Kok bisa gitu? Nah, padahal sedang banget toh. Mulanya kan dikasih elek. Nah, Habil kan rada elek, dikasih wayu untuk memperbaiki keturunan sesuatu bakale. Misalnya Habil elek itu elek. Wah, anaknya elek kabeh. Oh, ngono tuh. Kuwi bapakmu kuwi. Padahal sebenarnya yang dulu elek terima takdir. Harusnya kamu gak terbang untuk Ikrimah. Tapi itu kan perintah Allah bukan. Apa orang bapakmu? Pasti rekayasa dia. Coba kamu tuntut bapakmu. Mana buktinya kalau perintah Allah? Ulang akhirnya Qabil terpengaruh dari bisikan setan. Kalau kau perlu nuwun Pak, monggo. Ini kalau ini betul semua ceritanya. Oh ya, beritahukan ya bahasa Nabi Adam itu bahasa surga. Bahasanya bahasa Arab.
Sejak surga bahasa Arab pun kemudian juga berbahasa Arab. Ya, dia nggak bingung itu bahasa apa ya pertama kali. Jadi bahasa pertama di dunia itu bahasa Arab saudara-saudara. Tapi kalau bahasa bangsa lain saya nggak tahu, karena nggak diberi kabar. Nah, ini itu ngomong bahasa apa? Kemudian setelah itu Qabil untuk kepada Nabi Adam, wahai yang mana buktinya kalau perintah menikah secara silang itu dari Allah? Masa aku ingat banget itu lagu Zah? Apa kembali Ikrimah? Kalau Ikrimah aku cocok. Kalau lagu Zaura, lagu Zaura Qabil mereka cocok mereka. Itu perintah Allah kata. Mana buktinya perintah Allah kok ayat Pak Aman pilih kasih kan? Saya minta bukti pokoknya sebelum ada bukti saya nggak mau. Nah saat itu Nabi Adam nggak punya bukti apa-apa kan berdoa harus diberitahu jawabannya oleh Allah tapi Qabil nggak percaya. Bingung Nabi Adam. Ketika bingung minta bukti kepada Allah. Ya Allah ini Qabil, ya Allah ini tak bukti. Bahwa perintah menikah secara silang dari engkau. Bahwa Qabil nikah kepada Musa hadis sama Ikrimah. Tapi dia minta bukti. Bagaimana ini? Allah boleh memberitahukan. Ini di halaman 12 ya. Kisah ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai 31 mohon dibaca. Itu ceritanya seperti itu. Komplit ceritanya di situ. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 27 sampai 31. Di makalah itu ada di halaman 12. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhku. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membuat dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Kemudian Allah beritahu buktinya kalau Qabil dan Habil mau bukti, suruh mereka berkorban. Apa yang dikorbankan ya Allah? Harta yang mereka punya. Nanti yang korban yang diterima nikah sama Ikrimah. Yang korban yang tidak diterima nikah sama Nabi Sa'id. Nah, dia memanggil Qabil dan Habil dan anak-anaknya. Qabil minta bukti bahwa menikah itu aturan dari Allah, bukan aturan bapak dan ibu. Sekarang berkorban. Korban itu adalah harta yang kalian punya. Qabil, korban hartamu apa? Ya buah-buah dan sayur mayur karena dia petani. Sementara Habil, hartanya adalah domba, kambing, karena dia penggembala. Sudah berkorban. Bawa harta kalian ke atas bukit itu. Kemudian berangkat mereka. Qabil langsung ke ladang. Kemudian dia mengambil keranjang langsung memetik buah-buahan dan sayur mayur. Maka kemudian dipetik pluk sampai sak keranjang. Tidak dipilih-pilih, tercampurlah antara yang matang, yang mentah, yang magel, buah-buahannya itu tercampur antara yang besar dengan yang kecil, yang berulat dengan yang tidak berulat, yang layu dengan yang segar. Kan buah semua apa namanya pohon sangat itu kan nggak sama semua. Kalau yang di pasar itu sudah disortir itu. Nah kalau yang asli itu belum sama si Qabil belum bisa dipeluk-peluk sak keranjang buah-buahan itu. Beda dengan Habil yang langsung melihat hewan gembalaannya. Ada banyak kambing dan dia pilih
kambing yang paling besar, yang paling sehat, yang tidak ada cacatnya, yang tampuknya tinggi, yang jantan, yang kalau yang paling biasanya sampai itu paling hina yang sudah turun sama dia sampai dinamai oleh Habil, dinamai kibas. Bahas kita tak korban ya, korban atas perintah Allah. Ini korban ini pilihan yang terbaik. Kayak Habil, tidak seperti Habil. Dibawalah harta ini, kemudian bapak mengusung sekeranjang buah-buahan sayur mayur. Habil menuntut Habil, diletakkan di atas bukit, mereka turun menunggu korban siapa yang diterima oleh Allah. Ternyata yang diterima korbannya Habil. Kambing itu kemudian disambar di bawah kaleng oleh Allah. Dalam satu kisah yang kemudian menyambarnya itu dia adalah Hawa yang Habil. Tapi kalau cerita yang Nasrani itu yang menyambar itu adalah api. Nah saya di sini mengatakan yang awal, bukan yang api. Padahal yang api itu sangat sulit untuk sebagai mau. Mengapa kemudian saya mengenal? Karena kambing ini korban pertama itu akan terhubung dengan korban kedua di muka bumi. Yang pertama kali berkorban di muka bumi itu adalah kemudian Habil dan Nabi Adam. Yang kedua berkorban adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika menjadi Nabi Ismail, nah Allah kemudian mengganti Ismail itu dengan kambing. Itu kambingnya Habil yang dulu. Jadi orang Kristen malaikat itu kemudian terus menciptakan kambing baru, kemudian apa orang kambingnya tangannya mengetek ini tidak gitu. Jadi Allah maha merencanakan sejak awal kehidupan dunia ini. Kemudian sudah mereka pulang akhirnya. Nah kita bertanya korban siapa yang diterima? Korbannya Habil. Berarti Habil yang nikah sama Ikrimah. Itu sudah bukti dari Allah kepada Nabi Adam. Saya nggak punya ilmu kesaksian yang bisa menyuruh awan menyampar mengambil hewan kurban itu. Itu Allah yang melakukannya. Sementara korbannya Qabil, buah-buahan dan sayur mayur itu tetap dibunuh sampai tidak lagi dan berkusur. Nah sejak saat itu tidak boleh berkorban buah-buahan dan sayur mayur. Lalu petani bagaimana Ustaz kalau mau berkorban? Ya buah-buahan dan sayur mayur itu didolsike itu kok terus lagi korban. Seperti itu caranya kalau mau berkorban. Selanjutnya mereka bisa terima ya udah itu aturan dari Allah kan. Qabil sudah tenang. Keesokan harinya kemudian mereka bekerja lagi. Qabil bekerja lagi. Iblis datang lagi membisikkan kejahatan. Qabil jangan mau nikah sama Labuza, kamu sama Ikrimah. Kata Qabil, kemarin saya kurban buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada dari Allah. Kemudian dia diterima korbannya. Kok apa Habil disambar oleh Allah? Apa namanya melalui awan. Sementara korban saya nggak terima sampai sekarang, berarti saya harus mau menikah dengan Labuza. Ketahuilah wahai Qabil, tahu nggak kenapa korban itu nggak diterima? Yang diterima adalah korbannya Habil. Ya karena itu Allah yang mengatur itu bukan karena ayahmu pilih kasih, ayahmu nggak sayang sama kamu. Kok gitu? Kata Qabil. Ini sudah iya. Tahu nggak kenapa korban nggak diterima? Yang diterima adalah korbannya Habil. Nggak tahu. Ketika kalian berkorban, ya saya beritahu nih, diam-diam bapakmu Adam dan Hawa mereka bersujud kepada Allah berdoa sambil menangis, ya Allah mohon diterima korbannya Habil, ya Allah kasihan dia ya Allah, mohon terima korbannya Habil, dia nikah sama Ikrimah yang sangat cantik ya Allah, jangan terima korbannya kecil, jadi itu nggak ganteng banget, dia dapat lagu satu nggak apa-apa ya Allah. Jadi mereka diam-diam mendoakan Habil, kamu nggak didoakan. Hah? Kata Qabil, benar saya tahu. Ayahmu pilih kasih. Lalu apa yang saya lakukan? Bunuh Habil. Kalau kamu membunuh Habil, maka kasih kaya maka tertumpah kepadamu semua. Terus aku dapat dua. Kamu bisa menikahi Ikrimah dan Labuza sekaligus dapat dua. Nah, jadi dosa pertama manusia itu pertama karena penasaran, kedua karena keserakahan. Karena apa? Keserakahan. Tertarik dengan apa? Dua. Itu penyebabnya akhirnya. Jadi makanya nggak heran kalau orang yang berbunuh-bunuhan berbulan pacaran sampai sekarang masih terjadi di seluruh dunia ini. Sampai mendatangi dukun itu gara-gara pacar, gara-gara perempuan atau perempuan gara-gara laki-laki berkelanangan, berbuat hati. Memang sejak manusia terdahulu sudah begitu. Jadi pembunuhan pertama di muka bumi itu ya karena cinta.
Buah cinta, buah nafsu. Pokoknya gara-gara mau ngayu wis toh, bukan mau ngayu cerita hubungan pertama itu. Karena aku orang bahasa ngayu-ngayu, itu ujung bayu, tak tinggal aku marah-marahin berkat dia kan. Ya bojone ora pakai ayu lebu anak setengah lusin serang sendiri. Kemarin Allah, akhirnya mobil terbawa emosi, ayo bunuh dia. Kalau kamu dapat bunuh dua. Itu dibisik di depan lapang kanan ini. Emosi mobil kemudian dia langsung kepada rumput. Sekarang dia nggak menemui Adam, tidak menemui bapaknya untuk konfirmasi, langsung emosi langsung digiring oleh iblis diarahkan untuk membunuh Habil langsung. Habil saat itu sedang mengawasi hewan-hewan ternaknya di atas tumpukan batu, dia termimpi dan berdiri. Nah, kurang kayak batu di sekitar bumi. Kemudian Habil sudah emosi itu sudah dipasti-pasti oleh iblis. Langsung bengok teriak, wahai Habil, saya akan membunuhmu gitu. Kau ingat tidak korbanmu ditompok bergoda bapak kalian untuk bapak ibu berdoakan dan saya tidak. Mereka pilih kasih. Aslinya aku seminta itu di hidup gue. Orang tahu itu di kue itu kembaran gue. Apa jawab Habil? Sesungguhnya jawabannya di sini ada Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Itu berarti surat Al-Maidah ayat 27. Habil berkata sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi korbannya Habil itu bukan diterima bukan karena ayah ibunya, karena dia bertakwa kepada Allah. Dan kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, kata Habil, sesungguhnya aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhku. Dan kalau kamu terdekat matanya aku tetap mendapat itu, kamu akan dia dia merugi. Lagi emosi malah dinasehati merugi. Oh tambah emosi, maka ini bunuh kata iblis gitu. Kemudian itu ada batu banyak di sekelilingnya, cukup batu bisa dijadi cukup. Kemudian keprok udasi kalau bahasa kita ya. Pukul keparankan dia sedang mengenal dari belakang. Dicukupkan kemudian ditoprok udasi dihantamkan dipukulkan itu kepala bagian belakang, tengkuk dan kepala sini. Itu batunya sebesar lesung. Jadi yuk kan postur boneka besar satu. Langsung keprok udasi ini dipecah terus bunyi langsung geletak darah muncrat. Kejar sampai. Setelah kemudian Habil mati, iblis langsung senang banget, langsung hore, terus bahagia banget. Iblis langsung berkata, wahai Habil, dadah, goodbye, selamat tinggal, aku berlepas diri dari dosa yang kamu lakukan. Lungo, setannya lungo kata, baru Habil tersadar. Habil, adikku, aduh mati. Harap kepiamannya, bingung. Dan hari sudah sore. Karena bingung seperti rawan dibalik kan otomatis langsung dibopong mayat hari itu langsung lari sejauh-jauhnya menuju hutan. Nabi Adam dan Hawa dan anak-anak yang lain kemudian di calon mata-mata orang balik-balik mentang-mentang alat terapi sih yang percaya ngomong banget nulis pengira balik-balik ngomong. Dijemput tuh. Berbagi tugas mereka sebagian ke ladang, sebagian kepada rumput. Di padang rumput patroli si orangnya dan di Kingono. Saling anak benar yang sadar kepada rumput. Kami udah pada bingung udah sore itu nggak ada yang mengirim pulang. Hai kemudian ada Nabi Adam sampai di tumpukan batu melihat darah langsung dia ambil dan masih seger dicium. Nah ini darah manusia ini bukan darah kambing, bukan darah hewan. Diturut oleh Nabi Adam darahnya kemana gitu. Sampai kemudian malam ditandai sampai sini gitu. Dan mereka pulang. Keesokan hari dicari lagi oleh Nabi Adam yang darah tadi itu. Sampai ke tengah hutan dan dia berhenti. Kan darah kan dan sebenarnya orang terus setelah mereka mandek kalau ini. Sama kayak kita luka gitu kan. Lama-lama dia berhenti netes terus. Nek apa namanya? Apalagi orang sudah mati. Kehilangan jejak ditandainya di situ. Besok cari lagi sampai sore. Nah hari ketiga mayat itu sudah mulai membusuk. Habil sudah ditentukan untuk tambah bingung dia.
sampai nangis menyesal. Itu tidak menyesal, apa dia menyesal satu mulutnya. Sampai kemudian Allah mengutus 2 ekor burung gagak. Bertarunglah burung gagak ini, yang satu kalah mati, yang satu menang. Nah, seekor yang menang inilah kemudian dia menggali-gali tanah dengan cakar dan paruhnya. Terus bangkai burung itu dipaku, kemudian ditarik masukkan ke lubang itu, kemudian ditutupi dengan cakar dan paruhnya oleh burung itu. Nah, Qabil menyaksikan. Ngono kuwi carane sik ngubur iki. Dan semakin cara dia ngubur kuwi, aduh yang celaka aku, mengapa aku tidak mencontoh burung gagak itu gitu. Akhirnya dia menggali tanah dengan peralatan seadanya. Saat ketemu saya kan dari situ tanah itu subur, gembur, bukan tanah yang keras. Digali, nggak sampai dalam. Kemudian mayat apa bisa dimuat itu dimasukkan, kemudian tutup dengan tanah. Nah, begitu selesai menguburkan atau masih gundukan itu, rampung, Nabi Adam sampai. Qabil ketakutan, melayu, dikejar oleh Nabi Adam. Wahai Qabil, pulang, jangan lagi kenyataan. Punya masalah selesaikan. Mohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Pulang. Saya beri Qabil pulang. Pulang Nabi Adam dan Siti Hawa dan adik-adiknya saudaranya itu semuanya menyesalkan kelakuannya Qabil. Iki oleh-olehnya patuh kepada Allah dan Rasulnya, berburuk sangka kepada Allah dan Rasulnya. Ngomong ke matanya Qabil karena ayah lebih sayang sama dia yang berdoa kali dan saya tidak. Semua saya ngomong setan pada saya itu. Orang tua nggak pernah pilih kasih mendoakan anak, tak cuma kayak kabeh wong anakku kabeh dengan Nabi Adam. Kenapa kemudian langsung terdapat terbunuh rayu dengan bisikan? Kenapa nggak pulang nanya kepada bapak? Betul nggak saya mendoakan Pak Qabil apa hamil dan kamu tidak? Kok kan sekarang emosi loh. Kemudian sedihnya Nabi Adam dan Hawa dan Qabil memohon ampun itu 40 tahun mereka memohonkan ampun. Sampai Allah mengampuni dosa membunuh itu, tetapi tidak dengan dosa jariyahnya. Maksudnya apa Ustaz? Kalau seorang manusia mati maka terputus semua amalnya, perbuatannya, pahala dan dosanya terputus kecuali 3 perkara. Ilmu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh. Nah ini sedekah jariyah ini kalau sedekah untuk kebaikan, pahalanya lurus. Tapi kalau dia mensedekahkan rumahnya untuk tempat pelacuran, mensedekahkan rumahnya untuk tempat judi, dia sudah mati, dia dapat dosa terus yang kiriman itu. Jadi jangan dipikir sedekah jariyah tersebut sedekah yang baik aja yang dapat pahalanya, sedekah yang buruk itu juga dosanya tetap mengalir itu. Kemudian ilmu yang berguna. Kalau ilmu yang baik yang mendatangkan pahala, ilmu yang buruk kasih contoh yang buruk membunuh, dapat kiriman dosa terus. Jadi setiap kali ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosa yang sama. Kenapa? Karena dia memberi contoh buruk pertama kali. Nah ini penting ini. Konan kampung ini kayak kok pikulasan sepi. Terus mana sih duit itu? Dilarang sih duit itu depannya masjid mana? Orang PRT sepi dan penuh. Tapi orang anggarannya untuk penggunaan penyanyi orang anak kayak Mbak Kain dia bernyanyi ya. Ramu koyok sakampung saya kira ya. Ndak lutan. Berkumpul laki-laki dan perempuan yang dalam papak nonton sisan yang kono. Nah dosanya wong itu joget saya kuwi ditimpakan kepada orang yang punya ide pertama kali. Tahun berikutnya PLN kali ini gaji dia menghubungi RW. Akhirnya saya RW joget mana itu masa tahun berikutnya. Yang punya ide pertama dapat kiriman misalnya mau saya RW. Tahun depan kecakapan nih, terus kiriman terus dia wis mati selama masih ada budaya yang dia idekan dia masih dilaksanakan kiriman dusun terus. Maka lakukan yang baik, kerjakan yang baik. Kalau nggak sanggup diam deh. Bangannya dulu kalau ngasih contoh sing elek, ya. Selebriti terutama ini public figure ada tuh, saya kasih sebut namanya dia. Postur tubuhnya nggak terlalu tinggi. Dia konsultasi sama seorang desainer. Desainer itu misalnya ada banget di menanggung desain mau dunia bahasa Indonesia.
Dia menyarankan pada si perempuan itu, si artis yang kamu kan gak terlalu tinggi, dia pakai jenjang, pakai celana harus celana pendek banget, atau pendek banget sekalian, biar kemudian di atas paha. Berarti dia ngenti artis itu dia butuh sokong ngomong, robek cendik banget, kapalnya cendik banget, dan sikilnya gak turbo. Gue dicontoh, setiap kali orang ngomong nyontoh gue dia kiriman dosa, saya kan dia kiriman dosa, terus selama masih ada yang nyontoh tadi itu. Si Louis itu ngelarung mengarahkan sesaji untuk orang itu lah. Si Louis itu pertama kan selama masih dilaksanakan terus kiriman dosa, termasuk si kotil ini namanya dosa jariah. Jadi kalau masuk surga atau masuk neraka, Ustaz? Masuk neraka, dosanya udah gede dalam pemahamannya. Dia hidup tidak sampai 1000 tahun, dosanya dia nanggung beribu-ribu tahun dosa pembunuhan seluruh dunia. Setiap kalau ada yang membunuh, dia kiriman dosa yang sama. Wah, si contoh itu pertama. Nabi Adam sama Siti Hawa sedihnya mengetahui hal itu. Ini oleh-oleh mengejel, ada perintah dan larangan, berburuk sangka kepada Allah dan Rasulnya nggak patuh. Ini oleh-oleh rokok. Sejak saat itu setiap kali dapat wahyu dari Allah, Nabi Adam kemudian menuliskannya, sehingga nanti terbentuk satu kitab suci Nabi Adam namanya Suci Adam. Lalu Nabi Adam kemudian mengajarkan kepada anak cucunya umat 40.000 orang itu kilo panduan hidup ini. Ini kitab dari Allah. Dari Allah kepada ayah tulis ini untuk panduan hidup. Maka kemudian itu akan terjadi sampai Nabi Adam berumur 960 tahun. Kemudian malaikat Israel turun ke bumi, menyerupai seorang laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Kata Nabi Adam, Pak kurang kenal. Karena Nabi Adam kenal semua orang aku mulai kabeh. Saya malaikat Israel, berjatuh nyawa. Oh Israel, kok gue menun? Yang nyawamu lah kami. Kan aku nyawaku 1000 tahun umurmu. Yang 40 tahun sudah kamu sedekahkan pada Nabi Daud. Masih ingat ceritanya? Yang lagi ya penahanan itu bukan lagi ulang. Ketika kemudian Allah mengusap punggungnya dan berumpulan seluruh manusia, ada satu cahaya yang dari hatinya dia. Jadi 40 tahun sudah kamu sedekahkan. Saya umurmu sampai aku sedekah, 40 sudah disedekahkan dengan Nabi Daud. Sekarang saat kau mati, kata Bani Israel. Daud ini siapa? Anak putuku bukan pulang kurang dari Nabi Daud. Ya orang lahir lantas, Daud ini semua ada di tulis nomor soal Ibrahim masih lama Nabi Daud itu. Tapi kurang ini nanti. Itulah kodrat manusia. Ini dia utang wali. Sejak saat itu, seandainya Nabi Adam tidak lupa, setiap manusia ketika dia punya hutang dia tidak akan lupa. Lali dan dihutangi, kapan dulu apa kalian? Tapi kan dia Nabi Ustaz kok bisa lupa hal lain. Kejadiannya kan di langit, di surga. Di sini yang paling muda siapa? Yang laki-lakinya di sini. 17 tahun, 18 tahun. Umurmu berapa tahun? 19. Umurmu berapa tahun? Biro ya, 25. Umur dirimu kok piro ya? 25. Dirimu? 24. 19. Berarti kan yang 25 ya? 24 tahun yang lalu kan pernah 9 bulan itu di alam kandungan. Rasanya piye nih bunuh kelingan orang? Jendelanya sebelah ini. Baiklah, makanya ngomong. Kelingan orang itu. Suwe lo di gunung pisang yang sasi lo di gunung. Kelingan orang kita, ingat nggak? Jelas orang masih kelingan. Apalagi Nabi Adam kejadiannya sudah 950 tahun dan itu disiksa dulu. Benar-benar lupa. Kata pada Israel, urusan lari karena saya gue mati. Kata dia orang belum aku rapat tuh, aku saya tahu, aku malah tidak betul dan bisa langsung selindak. Nggak mau, saya belum begitu, saya mati. Terus bingung kan? Bingung kembali kepada Allah. Pokoknya sekali bingung kembali kepada Allah. Solusinya minta kepada Allah. Langsung menghadap kepada Allah. Tidak Israel. Ya Allah, Adam lagi. Lupa kalau kenapa dia berikan 40 tahun kemudian kepada Nabi Daud. Ya sudah, Allah perintahkan
catatan takdir Nabi Adam turunkan, malaikat yang dikasihkan turunkan, kemudian tanda tangannya stempel Nabi Adam terus perlihatkan padanya. Tidak lengkap ya. Oke, udah begini umur mungkin 1000 tahun ibarat kamu dulu. Allah mau sambung umur dan sekali kabeh. Oh, tapi aku lagi nih. Iya. Aku lagi nih. Dan saya nggak mau balik sekarang. Masih ada 40 tahun lagi untuk beribadah. Eman-eman orang timbul nambah pahala. Akhirnya kemudian mereka mengadu pada Allah lagi. Allah bagaimana? Allah Maha Pengasih. Ya wes ben. Ada 10 tahun. Sempurnakan akhirnya dia 10 tahun. Lalu Nabi Daud bagaimana? Hapus ini yang 40. Tidak. Tetap 100 tahun. Sampai kemudian 40 tahun setelah itu malaikat Israel turun lagi. Assalamualaikum dan ya waalaikumsalam sopo lagi toh. Aku malaikat Israel mencabut nyawa. Ngomong betul. Ya cabut nyawa pula. Apa nyawa pula dan masuk pura-pura lari ini sudah selesai waktumu. Udah habis sekarang saatnya mati. Oh ngono toh. Ya habis siap-siap. Akhirnya kemudian malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Adam. Mati, setelah mati ditinggal. Rakit tuh boleh terus. Digobor, kemudian dibalik ke surga bener. Nanti ketahuan di kisah Isra Mi'raj, kisah Rasulullah, ruh Nabi Adam itu di langit pertama ditempatkan di situ. Nanti ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Lanjut, setelah mati Siti Hawa dan anak-anak bingung. Ini diapakan kemunikian mayatnya ini? Kemudian dibuka suhu. Kita di zaman Nabi Adam belum ada tempat kematian di situ. Bingung menghadap aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, Nabi pun sudah meninggal dunia. Ya Allah, apa yang dilakukan? Allah kemudian mengutus malaikat Jibril membawa kain kafan dari surga diiringi dengan 70.000 malaikat. Nah, malaikat Jibril lah yang kemudian memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan Nabi Adam. Anak-anak Siti Hawa dan anak-anak Nabi Adam dan anak juga kemudian menyaksikan. Setelah selesai, malaikat Jibril kemudian bersabda, besok lagi kalau ada yang mati dan normal matinya seperti ini syariatnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jadi kita jenazah yang sekarang itu ajarannya persis seperti ajaran Nabi Adam, nggak ada yang direvisi. Bisa pulang. Sekarang tahu kan ajaran Nabi Adam yang masih kita laksanakan apa? Mengurus jenazah. Karena awalnya ketika mereka itu banyak kepada Bil pas mati kalau apa ini? Aku di rumah lu. Tak kali kita nak cakap kita tak umur mulai. Waduh, ini Nabi lo untuk makhluk masuk mengulungi ceritanya gitu. Maka minta petunjuk kepada Allah. Nah, yang dikuburkan seperti itu tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan seperti itu untuk korban perang, kemudian kecelakaan. Pokoknya yang matinya tidak normal, termasuk yang kena wabah yang sekarang gitu. Jadi kan diperongsong sama plastik kondisi tertentu. Itu nanti ada bikin khususnya tentang itu. Tapi kalau kemudian mati normal seperti itu. Setahun setelah Nabi Adam meninggal dunia, kemudian meninggal dunia juga. Yang memandikan mengkafani menyolatkan adalah Nabi Sis namanya. Nabi yang setelah Nabi Adam. Nabi Sis ini dia Nabi saja bukan Rasul. Tidak banyak diketahui kisahnya. Kemudian Siti Hawa dikuburkan oleh anak dan anak turunannya. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa itu dua-duanya selama hidup di bumi dalam 1000 tahun. Berarti jarak usia antara penciptaan Adam dan Hawa 1100 tahun seperti usia mereka. Adam lebih dulu diciptakan setahun, baru kemudian Hawa. Setelah kemudian mereka meninggal dunia, selesai ceritanya sampai situ. Umat manusia kemudian dipimpin oleh Nabi Sis. Panduan hidupnya adalah suhu Nabi Adam yang jadi khalifah, jadi pemimpin umat manusia. Jadi bukan dipilihkan dari Qabil. Qabil apa kabar? Qabil tetap menikah dengan Labuza. Nggak dapat dua, nggak jadi. Tetap Labuza nikahnya. Terus
Beliau menikah dengan siapa? Menikah dengan Nabi Sis. Jadi anak ketiga itu Nabi Sis. Setelah Qabil, Habil, kembarannya Nabi Sis. Menikah dengan Nabi Sis ayatnya yang kelima. Setelah kemudian Nabi Sis meninggal dunia, umat manusia dipimpin oleh Enos namanya. Setelah Enos meninggal dunia, umat manusia dipimpin oleh Kenan. Setelah Kenan meninggal dunia, umat manusia dipimpin oleh Mahlael. Nah, Mahlael memiliki beberapa orang anak, salah satunya bernama Yared. Yared memiliki seorang anak bernama Anuk atau Henok. Nah, itulah nama aslinya Nabi Idris, nama kecil Nabi Idris. Begitu kisahnya, insya Allah ketemu lagi pekan depan dengan lanjutan kisah Nabi Idris alaihissalam. Ceritanya dari Nabi Idris lahir sampai meninggalnya. Demikian kisah Nabi Adam, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.